di antara ragam serat Jangka Jayabaya. Salah satunya bercerita tentang Syekh Subakir dan peranannya dalam membangun peradaban bangsa di tanah Jawa. Konon ada semacam perjanjian antara Sabtu Palon sebagai pamomong atau danyang gaib tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Jawa ini. Tersebutlah kisah tersebut dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Beliau berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Danyang Jawa, sang penunggu gaib tanah Jawa, untuk menyebarkan Islam di Jawa dengan beberapa syarat. Lantas bagaimana dan syarat apa sajakah yang harus dipenuhi Syekh Subakir tersebut? Mari kita simak ulasan selengkapnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapat informasi terbaru, karena semua ini gratis. Nama Syekh Subakir sudah tak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Beliau merupakan generasi pertama Wali Songo yang dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Danyang Jawa, sang pelindung gaib tanah Jawa, untuk menyebarkan Islam di Jawa dengan beberapa syarat. Di dalam kitab Musarar diceritakan bahwa pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal sangat angker dan kondisinya tak karuan. Pengaruh magis di tanah Jawa masih begitu kuat, di mana banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berpenduduk hutan belantara. Suatu hari, Sultan Turki saat itu, yaitu Sultan Muhammad I, mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Maka diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna syiar Islam. Sayangnya, hampir seluruh rombongan tersebut tewas dikarenakan perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Mendengar kegagalan utusan yang dikirimnya membuat Sultan Muhammad I sedikit gusar. Akhirnya ia pun memerintahkan seorang yang terkenal alim, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir, yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakhir, lelaki yang berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Setelah mendapat perintah Sultan, Syekh Subakir langsung berlayar ke Pulau Jawa. Namun sebelum sampai ke Pulau Jawa, beliau terlebih dahulu mampir ke Praja Keling, sebuah daerah yang diduga terletak di India, untuk mengajak penduduk di Praja Keling agar mau menempati Pulau Jawa. Sekitar 20.000 penduduk Praja Keling turut serta dalam pelayaran Syekh Subakir menuju Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kolocokro yang mampu menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas,
sehingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa. Kegegeran di dunia gaib pun mengusik ketenangan Ki Semar Bodronoyo, sang danyang tanah Jawa, yang selama ribuan tahun khusyuk bertapa. Selanjutnya terjadilah adu kekuatan antara Syah Subakir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam. Sebab sama-sama kuatnya, akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syah Subakir, yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bagikan informasi ini. Semoga bermanfaat.